Baiklah, saya akan menjawab nomor 3. Jadi, validasi prospektif itu yaitu validasi yang dilakukan sebelum pelaksanaan produksi rutin dari produk yang akan dipasarkan atau selama tahap pengembangan produk. Nah, ada tiga kriteria penting dalam validasi prospektif, yaitu yang pertama, kita memprediksi, menganalisis resiko pada produksi obat, juga mengantisipasi untung dan ruginya. Lalu yang kedua yaitu pada proses manufaktur itu bagaimana cara pengadukan pH, suhu, atau temperatur dan waktunya pada sediaan obat. Lalu yang ketiga, analisis proses hingga produk itu bisa dibeli atau digunakan. Contohnya itu untuk daerah tertentu yang terpencil. Nah, produk kita itu apakah laku atau akan digunakan? Lalu suhunya bagaimana? Efektivitas dan juga stabilitas persediaan kita itu apakah akan berubah atau bagaimana? Contohnya itu pada 3 batch atau seri produksi obat itu harus sama parameternya, seperti alat yang digunakan, viskositasnya, lalu pengujiannya itu juga harus sama yang dinyatakan memenuhi syarat ketentuan pada CPOB. Lalu spesifikasinya dan juga sesuai izin edar, maka produk tadi itu bisa dipasarkan. Untuk ukuran batch yang digunakan itu dalam proses validasi sebaiknya itu sama dengan ukuran batch produksi yang telah direncanakan. Lalu validasi prospektif ini sebaiknya mencakup pada beberapa hal. Yang pertama, uraian singkat terhadap suatu proses, lalu ringkasan tahap kritis proses pembuatan yang harus dianalisa, lalu buat daftar peralatan atau fasilitas yang digunakan termasuk alat ukur, pencatat juga status kalibrasinya. Lalu yang keempat, spesifikasi produk jadi untuk diluluskan atau yang nantinya akan dipasarkan. Yang kelima, daftar metode analisis yang sesuai. Lalu yang keenam, pengujian tambahan yang akan dilakukan termasuk kriteria validasi pada metode analisisnya, seperti bagaimana pola pengambilan sampel, lalu metode pencatatan dan juga evaluasi dari hasil sediaan. Nah, dengan menggunakan prosedur yang tadinya sudah ditetapkan atau direncanakan, batch-batch produksi obat ini akan dapat diproduksi dalam kondisi yang stabil atau rutin. Nah, jadi secara umum 3 batch berurutan yang memenuhi parameter yang telah disetujui dan dapat diterima ini dan juga sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan itu bisa nantinya akan dipasarkan. Nah, secara teori jumlah proses produksi dan pengamatan yang dilakukan itu untuk 3 batch itu sudah cukup menggambarkan variasi dan penetapan sehingga bisa memberikan data yang cukup untuk keperluan dalam evaluasi nantinya. Sekian dari saya.